Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan kelima dan kita akan membahas mengenai cerita fantasi, yaitu unsur pembangun dan jenis-jenis cerita fantasi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengetahui unsur pembangun dalam cerita fantasi dan juga siswa dapat membedakan jenis-jenis dari cerita fantasi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kita akan mulai materi hari ini, yakni tentang cerita fantasi. Apa sih cerita fantasi? Kalian pasti sering membaca cerita narasi yang isi ceritanya itu agak aneh, yang berisi tentang kemisteriusan atau keajaiban-keajaiban kan? Nah, itu merupakan cerita fantasi. Cerita fantasi adalah jenis cerita narasi di mana sang pengarang bisa dengan bebas mengembangkan kreativitas yang dimilikinya karena memang cerita fantasi ini berasal dari imajinasi pengarang yang tak terbatas. Jadi kita bisa membuat tokoh apa saja di dalam cerita fantasi. Kita bisa membuat tokoh itu memiliki kekuatan apa saja di dalam cerita fantasi. Dan kita juga bisa memakai latar-latar yang tidak biasa, tidak seperti cerita-cerita narasi pada umumnya. Maka dari itu, cerita fantasi cenderung dilebih-lebihkan. Nah, karena cerita fantasi merupakan salah satu jenis teks narasi, maka kita harus tahu dulu apa sih ciri umum dari teks narasi. Teks narasi memiliki 5 ciri umum utama, yakni ada tokoh dan watak tokoh, ada alur atau rangkaian peristiwa, ada tema atau ide dasar dari suatu cerita, ada latar, dan juga ada amanat. Tokoh di sini ialah pelaku-pelaku yang kalian temukan di dalam cerita. Dan watak tokoh adalah watak kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing tokoh atau masing-masing pelaku di dalam cerita. Lalu yang kedua ada alur atau rangkaian cerita. Di dalam suatu teks narasi, pasti kalian membaca ada rangkaian-rangkaian peristiwa yang terjadi kan. Dari mulai awal bagaimana pelaku itu masuk ke dalam konflik, lalu konflik-konflik yang diceritakan, dan bagaimana klimaks dari suatu peristiwa. Nah, itu merupakan alur. Lalu ada tema atau ide dasar dari suatu cerita. Jika kalian membaca suatu cerita, pasti kalian melihat, oh ini ceritanya mengenai tentang persahabatan. Atau mungkin jika kalian membaca kejadian-kejadian di sekolah, atau mungkin ada tentang legenda-legenda dari suatu peristiwa atau legenda dari suatu hal, misalnya tangkuban perahu dan lain sebagainya, itu tema atau ide dasar itu kalian ambil agar menjadi suatu cerita yang nanti akan kalian kembangkan sendiri. Lalu ada latar. Latar itu terbagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, juga latar suasana. Latar tempat itu biasanya di mana peristiwa yang dialami oleh pelaku itu terjadi. Bisa misalnya cerita itu tentang kejadian-kejadian di sekolah, atau mungkin kalau ada legenda tangkuban perahu, mungkin dia terjadi di daerah Jawa Barat dan lain sebagainya. Lalu ada waktu. Waktu itu ya kapan peristiwa yang dialami oleh pelaku itu terjadi. Lalu ada suasana. Apa sih yang dirasakan oleh pelaku di dalam cerita tersebut? Itu merupakan latar suasana. Misalnya di dalam cerita Harry Potter misalnya, cerita narasi yang kalian tahu, cerita fantasi yang kalian tahu kan. Dalam cerita Harry Potter itu banyak kejadian-kejadian yang menegangkan di mana si Harry Potter melawan Voldemort seperti itu. Lalu ada yang terakhir itu ada amanat. Apa sih nilai moral, nilai kehidupan yang bisa kalian ambil dari suatu cerita. Jadi kalian tidak asal membaca sebuah cerita. Nah, kita mulai memasuki cerita fantasi. Cerita fantasi ini memiliki 6 ciri umum yang harus kalian ingat. Yang pertama ada keajaiban, atau ada keanehan, dan ada kemisteriusan. Dalam cerita fantasi ini, hal-hal yang tidak biasa bisa kita anggap biasa. Tokoh-tokoh dan latar yang diciptakan penulis dengan keajaiban itu biasanya tidak ada di dunia nyata. Misalnya seperti
Tadi kita bahas Harry Potter. Dia merupakan seorang penyihir. Dia bersekolah di sekolah yang disebut sebagai Hogwarts. Nah, itu kan kita tidak pernah tahu. Tokoh-tokoh si penyihir-penyihir itu kita tidak pernah melihatnya, dan latar yang si Hogwarts itu yang kita harus pergi ke sana menggunakan kereta itu kan kita tidak pernah tahu kan, tapi kita seolah-olah ada di dunia tersebut. Seperti itu. Lalu ada tokoh unik yang memiliki kesaktian. Seperti yang kita tahu kan, di tokoh Harry Potter itu misalnya si Harry Potter itu bisa melakukan sihir. Sedangkan kan kita sebagai manusia kan tidak bisa melakukan sihir kan, mau kita belajar seperti apapun. Nah, tapi di dalam cerita fantasi itu seakan-akan biasa gitu. Dan yang ketiga ada ide cerita yang tidak terbatas seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi semua hal-hal yang ada di dalam cerita fantasi itu tak terbatas, tak terbendung, tergantung dari daya hayal sang penulisnya. Lalu bersifat fiksi, fiktif dan bukan kejadian nyata. Tetapi di sini kita harus ingat ya, walaupun cerita fantasi ini bersifat fiktif atau tidak nyata, namun ide itu bisa juga kita ambil dari kejadian nyata. Misalnya tentang tadi kita sudah singgung Tangkuban Perahu kan. Itu kan kita tahu ya ada daerah Tangkuban Perahu itu kan, Gunung Tangkuban Perahu. Tapi kita bisa membuat seolah-olah misalnya si Sangkuri yang menendang perahu yang dibuatnya hingga tertelungkup dan menjadi gunung. Itu kan suatu hal yang fiktif, yang bukan nyata, tapi didasari oleh latar atau objek yang nyata, yang ada di dunia nih, yang sedang kita hidup sekarang ini. Seperti itu. Lalu latar lintas waktu dan lintas ruang. Kembali lagi ke contoh Harry Potter tadi. Kita kan tahu ya, dia kalau mau ke sekolah itu harus menaiki kereta, ya kan? Nah, kereta itu berada bukan di dunia kita. Dia itu bisa menerobos dimensi lain sampai mereka sampai di Hogwarts, seperti itu. Karena itu disebut sebagai lintas ruang. Bagaimana dengan lintas waktu? Kalau lintas waktu itu, misalnya kita sekarang ada di dunia nyata, tiba-tiba kita menembus dinding, menembus tembok, menembus pohon. Nah, kita bisa sampai di masa dulu ketika ada penjajahan, atau kita bisa sampai ke masa depan dengan hanya menembus tembok itu. Nah, itu disebut dengan latar lintas waktu. Jadi, alur dan latar cerita fantasi itu memiliki kekhasan yang seperti itu. Yang terakhir, bahasanya. Bahasa yang dipakai dalam cerita fantasi itu tidak terlalu formal, tidak terlalu baku. Dia itu variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan seperti kita sedang berbicara dengan teman, seperti itu. Karena kebanyakan cerita fantasi itu ya berisi dialog-dialog seperti kehidupan nyata. Nah, sekarang kita memasuki jenis-jenis cerita fantasi berdasarkan dari latar cerita. Di sini terbagi menjadi dua ya. Di sini ada 3, tapi sebenarnya terbagi menjadi 2, yakni latar waktu sejaman dan latar lintas waktu. Latar waktu sejaman itu kejadian di dalam cerita fantasi itu ada di zaman sekarang, ada di masa sekarang ini, sekarang sedang kita hidupi ini. Kejadian dalam cerita fantasi itu ada saat ini. Itu disebut latar waktu sejaman. Tapi latar lintas waktu itu maksudnya kejadiannya misalnya terjadi dulu sebelum Indonesia merdeka, itu berarti dia latar lintas waktu masa lampau. Atau latar lintas waktu misalnya 20 tahun yang akan datang, dia tiba-tiba datang ke dunia futuristik, dunia masa depan, itu berarti dia latar lintas waktu masa depan. Nah, lalu ada jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Ini terbagi menjadi 2 ya. Ini ada fantasi total dan fantasi irisan. Apa sih fantasi total? Fantasi total itu ialah jika dari awal cerita sampai akhir cerita semua adalah kejadian fantasi yang dialami oleh pelaku, oleh tokoh. Jadi semua dari awal sampai akhir itu latarnya, tokohnya, dan keajaiban-keajaibannya itu sudah memasuki ranah cerita fantasi. Berarti disebut sebagai fantasi total.
Sedangkan fantasi irisan, dari awal itu tokoh menjalani kehidupan seperti biasa, seperti orang normal. Kehidupannya tidak ada yang ajaib, tidak misterius, tidak aneh. Tapi tiba-tiba karena suatu hal, dia bisa memiliki kekuatan super misalnya. Atau dia memiliki keajaiban-keajaiban lain, dia melihat keajaiban. Itu disebut sebagai fantasi irisan. Nah, berikut adalah contoh cerita fantasi dan juga bagaimana cara menjawab pertanyaan yang akan Ibu berikan nanti. Nah, berikut adalah contoh cuplikan teks fantasi yang berjudul Nono. Nono, si anak rembulan, berangkat sendiri berlibur ke Wulingi, tempat tinggal Mbah Sastro. Ia selalu suka liburan di sana, karena ia bisa bersepeda keliling Wulingi dan bermandi-mandi di Sungai Lekso yang menyegarkan. Tak jarang juga Nono membantu Mbah Mas yang punya warung makan di stasiun Wulingi. Suatu hari, Nono ditugaskan untuk membeli tahu goreng Kenjari ke tempat Mbah Pur, kakek buyutnya. Nono pun berangkat dengan sepeda. Nono mengambil jalan pintas menuju Njari. Di tengah perjalanan, ia terhenti sejenak untuk melihat sebatang pohon kenari besar di tepi kali Njari yang pernah diceritakan oleh Mbak Pur. Menurutnya, dahulu ada seorang anak bernama Trimo yang menghilang di dalam pohon kenari itu. Trimo menghilang ketika ia sedang berlindung dari serangan Belanda. Ia lenyap begitu saja, seolah-olah pohon besar itu telah menelannya. Nono beristirahat dan merendam kakinya di kali Njari yang dangkal. Sepedanya diparkirkan di pohon kenari tadi. Namun, ketika ia kembali, sepeda itu tidak ada. Ia pun dikejutkan dengan kedatangan seorang anak bernama Trimo yang memperingatkannya untuk bersembunyi. Akan tetapi, Kapitan Jerry dengan mudahnya dapat menemukan tempat persembunyian mereka. Sadarlah Nono bahwa ia sedang berada di zaman Belanda. Pohon kenari besar tadi menghilang, digantikan oleh tenda-tenda, gerobak, serta orang-orang dan pasukan Belanda yang tiba-tiba berdiri mengelilinginya. Nono nyaris dihukum gantung gara-gara kaos Manchester United yang dikenakannya saat itu. Setelah itu, dia terperangkap di warung Bok Rimbi yang merupakan jelmaan iblis, berkawan dengan kelompok semut hitam yang ternyata adalah segerombolan pencuri. Nono juga bertemu legenda Gunung Kelut, Mahesasuro, dan Lembosuro. Berjumpa dengan Satri, si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari, dan berhadapan dengan Sri Ratu yang dijuluki setan merah karena kekejamannya. Tiba-tiba Nono diminta untuk memimpin perang yang disebabkan oleh konspirasi orang-orang dalam kerajaan. Nah, ini cuplikan dari teks fantasi. Jika ditanya tokoh dalam cerita ini siapa saja, jawabannya apa? Ya, betul. Di dalam cerita ini tokohnya adalah si Nono, si anak rembulan. Ya. Lalu rangkaian peristiwanya apa? Ya, betul-betul. Jadi rangkaian ceritanya itu, si Nono sedang berlibur ke Wulingi. Wulingi itu adalah Blitar, daerah di Blitar. Nah, lalu si Nono ini ditugaskan untuk membeli tahu goreng Kenjari, tapi ternyata dia datang ke zaman Belanda karena dia tertidur, ya kan? Ketika dia di Belanda, di zaman Belanda itu, dia bertemu dengan siapa-siapa itu tadi tuh yang ada di dalam teks, lalu dia akhirnya diminta untuk memimpin perang. Seperti itu kan jalan ceritanya ya. Lalu idenya apa sih? Sumber ceritanya ini dari mana? Ya, betul. Jadi cerita ini bersumbernya tuh idenya tuh ada dari penjajahan Belanda ya. Jadi dia tuh terinspirasi dari adanya penjajahan Belanda. Betul. Lalu latarnya ini di mana? Ya, latarnya itu ada di Wulingi. Ya, betul.
Belingi itu apa tadi? Blitar ya, daerah di Jawa Tengah. Lalu keajaiban-keajaiban apa yang muncul dalam cerita? Ya, ini nih. Ini adalah keajaiban-keajaibannya. Trimo yang menghilang dalam pohon kenari ketika berlindung dari serangan Belanda, itu adalah keajaiban. Lalu nih, ini juga keajaiban nih. Ini semua keajaiban. Ini semua adalah keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Kalian bisa menuliskan ini sebagai jawaban jika ditanya kejadian apa, kejadian misterius apa yang terjadi di dalam cerita fantasi. Lalu amanat. Apa amanat yang bisa kalian dapat dari teks ini? Ya, teks ini menceritakan tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah ya. Walaupun hanya dilihat dari si Nono-nya. Si Nono itu meskipun dia nyaris dihukum gantung, tapi dia akhirnya bisa bertemu dengan siapa ini, legenda Gunung Kelut, dia bisa berhadapan dengan Sri Ratu dan lain sebagainya. Dia tetap tidak takut dan dia akhirnya memimpin perang yang disebabkan oleh konspirasi orang-orang di dalam kerajaan. Lalu teks Nono ini termasuk ke jenis cerita fantasi apa? Ataukah lintas waktu, ataukah sejaman? Ya, cerita Nono ini adalah lintas waktu ya, karena di awal ini dia kan hidup di zaman sekarang nih, kan? Sampai dia disuruh pergi membeli tahu. Nah, kemudian dia tertidur dan dia bertemu dengan Trimo, kan? Dia sudah datang di zaman yang lain, zaman yang bukan zamannya. Jadi ini bukti dari lintas waktu ya. Lalu ini termasuk cerita fiksinya itu irisan atau total? Ya, ini termasuk cerita irisan ya, karena di awal juga tadi dia nih awalnya itu bukan fantasi kan, dia nih pergi berlibur, dia bermandi-mandi di sungai, dia disuruh membeli tahu, itu kan dia bukan cerita fantasi, tapi tiba-tiba dia di tengah perjalanan dia tertidur dan terbangun di zaman Belanda, itu baru sebuah keajaibannya. Jadi ini adalah fantasi irisan. Seperti itu nanti cara menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Nah, materi hari ini sudah selesai. Jika ada pertanyaan, silahkan chat ke WhatsApp Ibu ya. Lalu jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Sampai jumpa minggu depan.